Malam Natal berdarah di Rorinata, korban dan kuasa hukum berharap pelaku segera diseret ke pengadilan. Hari ini, saya Rendam Sipayung beserta dengan korban pelaku penembakan dan penganiayaan yang terjadi pada saat malam Natal 24 Desember 2025. Kami hadir ke Polres Simalungun untuk menanyakan perkembangan kasus yang sedang terjadi. Nah, berdasarkan perkembangan kasus yang kami terima, kami berterima kasih kepada pihak kepolisian sudah menangkap pelaku dan saat ini sedang ditahan. Namun, yang masih menjadi pertanyaan bagi kami adalah, menurut pandangan kami, polisi masih berfokus pada saat peristiwa penembakan. Sedangkan pada hari itu ada dua peristiwa penembakan. Yang pertama, ada dua peristiwa pidana. Yang pertama adalah yang menimpa Bapak Sampitua Siotang yang berada di sebelah saya. Sebab akibatnya adalah karena Sampitua diserang, makanya keadaan ramai di situ. Namun pada korban Sampitua tidak dilakukan penelusuran lanjutan karena anaknya juga tidak diperiksa sampai pada saat ini berdasarkan keterangan yang kami minta di kepolisian. Harapan kami agar segala pelaku yang mungkin terlibat agar diperiksa dan dimintai keterangan. Malam Natal yang seharusnya dipenuhi cahaya dan doa berubah menjadi malam penuh teror di Kompleks Perumahan Rorinata Sondiraya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun. Dentuman senjata api memecah keheningan, meninggalkan luka mendalam bagi para korban dan keluarga mereka. Hampir sebulan setelah peristiwa berdarah itu, Selasa 20 Januari 2026, para korban penembakan bersama kuasa hukum mereka kembali mendatangi markas Polres Simalungun. Kedatangan mereka ingin memastikan, kasus penembakan brutal yang merenggut rasa aman warga pada malam Natal 24 Desember 2025 itu benar-benar ditangani secara serius dan tuntas. Kuasa hukum para korban, Rendam Samuel Sipayung, menyampaikan apresiasi kepada Polres Simalungun yang telah menetapkan seorang tersangka, seorang aparatur sipil negara yang bertugas di Rumah Sakit Bayangkara Tebing Tinggi. Namun, apresiasi itu dibarengi dengan desakan agar penyidikan ditingkatkan. Ia meminta penyidik segera memanggil dan memeriksa anak pelaku yang diduga kuat berada di lokasi saat insiden penembakan terjadi. Tragedi tersebut meninggalkan jejak luka pada sedikitnya 5 warga. Diardo Putra Mandasari Purba, 32 tahun, mengalami luka tembak di dada kiri. Rizjon Pardomuan Purba, 22 tahun, tertembak di tumit kaki kiri. John Sendi Saputra Sinaga, 26 tahun, mengalami luka tembak di pergelangan tangan kanan. Jan Rafael Saragih, 22 tahun, tertembak di bagian perut kiri. Sementara Sampitua Siotang, 40 tahun, tidak hanya terkena semprotan gas air mata, tetapi juga mengalami pemukulan. Menurut Rendam Samuel, terdapat 2 peristiwa pidana yang terjadi pada malam Natal tersebut. Ia menilai, khusus untuk kasus yang menimpa Sampitua Siotang, perlu pendalaman lebih lanjut agar seluruh pihak yang terlibat dapat terungkap dan pasal pidana yang tepat dapat diterapkan. Penerapan pasal berlapis dan proporsional, tegasnya, menjadi kunci untuk menghadirkan keadilan dan kepastian hukum bagi para korban. Di hadapan penyidik, Sampitua Siotang meminta aparat penegak hukum menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada tersangka dan berharap berkas perkara segera dilimpahkan ke kejaksaan agar kasus ini segera disidangkan. Sementara itu, Kasih Humas Polres Simalungun, AKP Ferry Purba, memastikan kasus penembakan di perumahan Rorinata tetap menjadi atensi utama. Penyidik, katanya, tengah menuntaskan berkas perkara untuk segera diserahkan kepada jaksa penuntut umum, membuka jalan bagi proses persidangan. Di balik tembok Polres Simalungun, para korban masih menunggu satu hal yang paling mereka dambakan, yakni keadilan, agar malam Natal berdarah itu tidak pernah terulang kembali. Kepada pihak penegak hukum, agar semua yang terlibat di dalam kasus ini segera diproses hukum. Karena kan sebelum terjadi penyerangan, anaknya terlebih dahulu mengajak saya ke tempat yang gelap. Ikuti terus informasi-informasi terkini lainnya di SIB News Network.